Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Syarifah dari kelas 3C PGSD dengan NIM 1800644. Dalam membuat bisnis, pada awalnya harus merancang segala sesuatu, mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar. Maka dari itu, yuk ikuti tahapan awal saya dalam membuat bisnis. Nah, yang pertama itu kita harus menganalisis aspek positif dan negatif. Dalam analisa ini, tulis semua informasi terkait usulan ide bisnis Anda, dan kemudian mengumpulkan informasi tersebut berdasarkan aspek positif dan negatif. Lalu, jika Anda memiliki dua ide bisnis, maka kedua-duanya ditulis dan dibandingkan. Kalau di sini saya hanya mempunyai satu ide bisnis, yaitu bisnis surabi. Nah, aspek positifnya itu yang pertama, tahan lama jika disimpan dalam kulkas. Yang kedua, memberi kenikmatan bagi konsumen yang baru pertama kali mencobanya. Yang ketiga, bahan mudah dicari. Yang keempat, digemari banyak orang yang menyukai makanan manis. Yang kelima, produk lumer di mulut. Kalau aspek negatifnya, yang pertama, mudah ditiru orang lain karena produk surabi ini resepnya sangat mudah didapatkan di mana-mana. Yang kedua, waktunya terbatas karena sedang kuliah. Nah, yang ketiga itu kurang mengerti dalam hal promosi. Yang keempat, harganya kurang cocok untuk anak sekolah. Nah, aspek positifnya ini totalnya ada 5 dan aspek negatifnya totalnya 4. Yang kedua itu melakukan analisis SWOT. SWOT apa sih? Nah, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Informasi yang akan digunakan dalam analisis SWOT ini berfungsi adalah informasi yang berasal dari usulan ide bisnis yang lolos analisis aspek positif dan negatif yang ada di atas. Nah, yang pertama itu kondisi internal pengusaha atau faktor dari dalam diri pengusaha. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, yang pertama itu bisa mengatur waktu. Yang kedua itu suka masak, saya suka masak loh. Nah, yang ketiga suka makanan. Yang keempat bisa membedakan mana makanan yang enak dan tidak enak. Nah, kalau weakness itu atau kelemahan, cuma satu ya di sini ada terkendala waktu untuk promosi. Nah, untuk kondisi internal pengusaha atau faktor dari dalam diri pengusahanya itu ada opportunity atau peluang. Nah, yang pertama itu di daerah rumah saya kebetulan tidak ada yang menjual produk tersebut. Nah, yang kedua itu bisa dinikmati semua kalangan jika budgetnya memenuhi. Yang terakhir ada threat atau tantangan. Nah, tantangannya itu banyak yang meniru produk saya. Nah, total dari strength itu ada 4, dan weakness 1, opportunity 2, dan threat ada 1. Nah, kalau bila dihitung dalam kuadran ada ini, jumlah S-nya 4, jumlah W-nya 1, lalu dikurang S dikurang W sama dengan 3. Nah, jumlah O-nya itu 2, jumlah T-nya 1, jumlah O dikurang jumlah T ada 1. Jadi ide bisnis saya itu berada di kuadran 1, yaitu produk bisa dijual langsung. Nah, untuk strategi untuk memenuhi persaingan di kuadran tersebut, saya membuat strategi membuat kualitas rasa yang terbaik dibandingkan dengan produk lainnya. Karena produk surabi itu sangat langka sekali ya, banyak ditemui dan harganya masih terjangkau. Nah, catatan hanya usulan ide bisnis yang menempati kuadran agresif atau yang berbeda yang lolos SWOT dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini tahap berikutnya yaitu ada analisa pesaing. Nah, di sini ada pesaing 1. Nah, kelebihan dari pesaing ini yang pertama harga lebih murah. Nah, yang kedua produk tersedia langsung tanpa menunggu. Nah, yang ketiga ini harga lebih murah. Kekurangan dari pesaing 1 ini ialah yang pertama produk sudah dingin. Karena kan produknya itu tersedia langsung tanpa harus menunggu, jadi tidak dimasak lagi dan produk sudah dingin. Yang kedua itu produk tidak lembut.
Yang ketiga, kemasan tidak terlalu bagus atau mereka ini hanya menggunakan plastik mika untuk bungkusannya. Nah, bagaimana sih saya mengatasi pesan tersebut? Nah, adapun yang saya lakukan, yang pertama, produk dimasak jika ada yang membelinya. Jadi saya itu menggunakan sistem PO atau pre-order. Nah, yang kedua itu mengolahnya dengan benar agar produk tidak keras dan terasa lumer di mulut. Walaupun sudah dingin, produk saya itu masih lembut untuk dikonsumsinya. Nah, yang ketiga itu membuat kemasan menjadi lebih bagus. Yang keempat, membuat promo. Yang kelima, membuat produk yang berkualitas walaupun harganya sedikit lebih mahal daripada pesaing. Wajar saja kalau misalkan harganya itu lebih mahal daripada pesaing. Tetapi kualitasnya itu sangat bagus. Nah, yang selanjutnya itu analisa konsumen. Nah, kriteria yang pertama itu jenis kelamin. Saya mengelompokkan jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Nah, saya memilih laki-laki dan perempuan karena produk saya makanan yang bisa dimakan semua orang, tapi dengan catatan yang mengkonsumsi yang hanya mengkonsumsi santan dan makanan bertepung. Nah, yang kedua itu kriteria usaha. Nah, usianya itu saya kriterianya itu ada bayi sampai balita, remaja, dewasa, dan manula. Tapi di sini saya memilih B dan C karena produk saya hanya bisa dikonsumsi oleh remaja umur 12 sampai 19 tahun dan dewasa umur 20 sampai 50 tahun dengan berbagai catatan yang ada. Saya tidak memilih poin A karena bayi dan balita belum mengkonsumsi produk tersebut. Dari poin B, karena manula itu biasanya tidak mengkonsumsi makanan yang manis karena ada berbagai penyakit di dalam dirinya itu. Nah, dari tingkat pendapatan ada kriterianya. Yang pertama atas, yaitu lebih dari 500.000. Yang kedua itu menengah, 100.000 sampai 500.000, dan bawah kurang dari 100.000. Dan saya memilih poin A, B, dan C karena harga produk saya kisaran 15 sampai 25.000. Nah, tempat tinggal ada kriterianya, yaitu pedesaan dan perkotaan. Tapi saya ini memilih B, perkotaan, karena produk saya dijual dekat rumah dan belum bisa dikirim karena takut basi dan berbagai faktor lainnya. Nah, pekerjaannya itu ada kriterianya. Yang pertama PNS, yang kedua pegawai swasta, yang ketiga mahasiswa, dan yang terakhir ada pelajar. Tapi saya memilih poin A, B, C, dan D karena biasanya golongan pekerjaan tersebut pasti memilih karena sesuai dengan budgetnya juga. Untuk pelajar dan mahasiswa mungkin tidak terlalu sering untuk MB dikarenakan budgetnya yang sangat pas-pasan. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan produk saya. Nah, nama saya itu Haura Syarifah. Nama usahanya itu Surabi Bakir. Saya ambil dari berbagai dari berbagai kriteria itulah pokoknya. Nah, jenis usaha saya itu kuliner. Nah, yang pertama itu produk yang dijual. Saya akan menjual surabi dengan rasa kuah gula merah ditambah dengan varian buah nangka yang manis dan lumer di mulut. Nah, yang kedua itu manfaat produk saya. Yang pertama itu bikin mood naik karena ini makanan manis. Nah, yang kedua itu enak dinikmati pada sore hari. Nah, ataupun pada saat bulan puasa untuk berbuka, tapi ya jangan di siang hari kalau di bulan puasa. Nah, yang ketiga ini bahan baku yang saya gunakan. Yang pertama ada tepung terigu, yang kedua tepung beras, yang ketiga santan, yang keempat ragi, yang kelima gula pasir, yang keenam pewarna makanan, yang ketujuh telur, yang kedelapan baking powder, yang ke-9 gula merah, yang ke-10 garam, yang ke-11 maizena, ke-12 nangka, dan yang terakhir ada daun pandan. Nah, keunikan dan keunggulan produk saya itu, yang pertama produk masih hangat, kedua produk terasa lembut walaupun sudah dingin, yang ketiga manis dengan aroma nangka, yang keempat lumer di mulut.
Nah, adapun informasi tambahan lainnya dari produk saya yaitu yang pertama dipesan setiap hari Jumat saja karena terbatas oleh waktu. Yang kedua, pesanan bisa langsung diantar sampai ke tangan konsumen. Nah, yang selanjutnya itu melakukan STP. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi itu mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri itu. Yang pertama ada geografi atau negara, provinsi, kota, desa, dan dusun. Yang pertama itu negara Indonesia, provinsinya itu DKI Jakarta, kotanya itu Jakarta Pusat. Demografi atau jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan agama. Jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan, usianya itu 12 sampai 40 tahun, tingkat pendapatannya itu 50 sampai 1 juta, tingkat pendidikannya SD sampai pekerja kantoran, agamanya itu semua agama. Nah, psikografi itu kaya atau miskin, gaya hidup, nilai yang dianut, dan kepribadian. Kalau ini saya memilih kaum milenial dan mama muda atau makmur. Yang kedua itu gaya hidup, yang tidak mengkonsumsi makanan manis, santan, dan tepung. Nah, yang terakhir itu kepribadian. Kepribadian itu menyukai makanan manis. Nah, yang kedua itu targeting atau penargetan adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Nah, geografi sama yang di atas, negara, provinsi, kota, desa, dan dusun. Negaranya itu Indonesia, provinsi DKI Jakarta, kota Jakarta Pusat. Demografinya itu jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan agama. Jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Usianya itu 12 sampai 40 tahun. Tingkat pendapatannya itu 50.000 sampai 1 juta. Tingkat pendidikannya SD sampai pekerja kantoran. Agamanya itu semua agama. Nah, psikografi, kaya atau miskin, gaya hidup, nilai yang dianut, dan kepribadian. Nah, saya ini memilih kaum milenial dan mama muda. Nah, gaya hidup yang tidak mengkonsumsi makanan manis, santan, dan tepung. Kepribadiannya menyukai makanan manis. Yang ketiga, positioning adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning ini harus diikuti dengan tagline atau slogan. Nah, positioning ini atau penempatan itu produk saya ada di tempat produk komoditi. Tagline atau slogan dari produk saya ini Surabi Lumer Bimulu. Nah, apa sih keunggulan produk atau jasa saya? Nah, dalam hal ini apa saja produk atau jasa yang kamu jual? Nah, Surabi dengan kuah gula merah dicampur dengan nangka dan rasanya sangat enak dan lumer. Nah, adakah produk atau jasa lain yang sama dengan produk atau jasamu? Ada Surabi yang ada di pasaran. Apa yang membedakan produk atau jasamu dengan produk sejenis lainnya? Yang pertama itu ada desainnya lebih menarik. Yang kedua itu lembut. Yang ketiga masih hangat. Yang keempat diantar langsung sampai ke tangan konsumen. Apa keunikan atau keunggulan produk jasamu yang dapat menarik hati konsumen? Yang pertama desainnya menarik. Yang kedua rasanya enak. Nah, rencana apa yang akan saya lakukan agar keunikan atau keunggulan produk jasa saya ini dapat dilihat oleh konsumen? Nah, yang pertama itu saya melakukan promosi di sosial media. Yang kedua itu memasukkan testimoni pembeli ke sosial media. Di sini saya juga membuat sebuah sosial media Instagram, namanya itu @surabi.bakir. Nah, strategi pemasaran atau marketing mix PM4. Nah, yang pertama itu produk atau jasa. Produk jasa apa saja yang dijual, data produk dan macam-macamnya. Saya itu menjual produk Surabi dengan harga isi 5 itu 15.000 dan isi 10 25.000. Tempat atau distribusi, di mana produk tersebut akan dijual dan bagaimana cara mendistribusikan agar mudah didapat oleh konsumen. Produk dijual di rumah menggunakan sistem PO atau pre-order dan produk diantar langsung ke tangan konsumen. Promosi, strategi promosi dan media yang akan digunakan oleh saya itu media WA, Instagram, dan lain.
dengan melakukan promosi dari mulut ke mulut lewat tetangga yang dilakukan oleh ibu saya. Nah, adapun perhitungan biaya marketing yang saya buat, yang pertama itu komponennya itu kan saya melakukan promosi di IG, WA, dan lain. Pasti saya akan membutuhkan kuota internet. Nah, harga satuannya itu 750 MB. Nah, harga total ini saya kan berjualan dalam sebulan itu 4 kali. Dalam sekali jualan itu saya harus mengeluarkan uang sebesar 5.000. Jadinya 5.000 dikali 4 sama dengan total biaya saya melakukan pemasaran itu ada 20.000 dalam 1 bulan. Nah, bagaimana rancangan produksimu? Apa produk yang akan dibuat dan dijual? Nah, saya itu membuat surabi. Nah, alat yang saya butuhkan itu yang pertama ada kompor. Kompor ini yang dibutuhkan satu, tapi saya sudah memilikinya, jadi tidak mengeluarkan biaya. Nah, begitupun dengan gas LPG saya membutuhkan satu, dan saya sudah memilikinya. Nah, yang ketiga itu cetakan surabi, membutuhkan satu cetakan, tapi saya sudah mempunyainya. Nah, yang keempat itu piring, saya membutuhkan 2 piring, tapi saya sudah mempunyainya. Yang kelima ada spatula, saya membutuhkan satu dan saya sudah mempunyainya. Nah, yang keenam itu ada baskom, yang membutuhkan 1 baskom dan saya sudah mempunyainya. Nah, yang ketujuh itu ada saringan, saya membutuhkan 1 saringan dan saya sudah mempunyainya. Yang kedelapan ada pengaduk, saya membutuhkan 1 dan saya sudah mempunyainya. Yang terakhir itu ada timbangan, saya membutuhkan 1 timbangan dan saya belum mempunyainya, dan akhirnya saya membeli dengan mengeluarkan biaya sebesar 30.000. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk membeli alat itu ada 30.000 rupiah. Nah, biaya lain yang saya butuhkan yang pertama itu ada promosi awal. Promosi awal itu kuota internet yang tadi di atas dengan biaya 20.000 dalam 1 bulan. Nah, biaya jaga-jaga ini biaya kalau tepung saya tumpah, telurnya habis, atau apapun yang dibutuhkan saat keadaan mendesak, yaitu membutuhkan biaya 15.000. Nah, biaya bahan baku dan produksi awal saya membutuhkan 139. Di sini maaf salah, 39.000. Nah, total dari biaya lain yang saya butuhkan itu adalah 174. Nah, bagaimana aktivitas produksimu? Pada tahap pertama, pembelian seluruh bahan baku. Yang kedua, menyiapkan peralatan untuk membuat surabi. Yang ketiga, menuangkan semua bahan baku surabi ke dalam baskom. Yang keempat, aduk semua adonan menggunakan pengaduk secara perlahan. Yang kelima, diamkan dan tutup adonan selama 1 jam. Yang keenam, lihat kembali adonan surabi dan aduk perlahan. Yang ketujuh, cetak surabi. Yang kedelapan, membuat kuah surabi dengan bahan santan, garam, gula merah, pandan, dan maizena. Tahap 8, aduk semua adonan dengan api kecil setelah matang, matikan kompor dan diamkan. Tahap terakhir, surabi siap dikemas. Nah, adapun biaya produksi yang saya butuhkan, biaya bahan baku langsung atau BBL. Nah, saya menggunakan bahan terigu dengan jumlah 1 kg dengan merek segitiga, harganya Rp9.000. Yang kedua itu tepung beras, jumlahnya 500 gram, mereknya Rose Brand, harganya Rp6.000. Yang ketiga, baking powder, membutuhkan 1 buah, mereknya kupu-kupu, harganya Rp5.000. Ragi 1 pieces, mereknya Pernipan, harganya Rp5.000. Telur seperempat, saya membelinya di pasar A dengan harga Rp6.000. Gula pasir, saya membutuhkan seperempat, mereknya Gulaku dengan harga Rp6.000. Gula merah seperempat, saya membelinya di pasar A dengan harga Rp5.000. Santan, membutuhkan 3 buah kelapa, saya membelinya di pasar A dengan harga Rp24.000. Nah, nangka itu saya membutuhkan 1 pieces nangka dengan membelinya di pasar A, harganya Rp8.000. Daun pandannya secukupnya. Di sini saya tidak membeli karena saya mempunyai pohon daun pandan tersebut. Nah, total dari BBL itu ada Rp74.000. Nah, biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung. Sini saya menggunakan tenaga kerja 1. Nah,
dalam seharinya itu saya membayar Rp20.000. Jadi di sini total yang harus dibayar ada Rp20.000. Nah, di sini pun ada biaya produksi, yaitu biaya pendukung. Yaitu yang pertama ada box dengan jumlah Rp50.000, harganya Rp42.000. Stiker 50, jumlahnya 50 dan harga Rp5.000. Sendok plastik jumlahnya 100 pieces, harganya Rp10.000. Plastik jumlahnya 50 dan harga Rp8.000. Jadi total biaya produksinya itu ada Rp65.000. Nah, harga pokok produksi HPP per unit. Nah, total biaya bahan baku langsung dari saya itu Rp74.000. Biaya tenaga kerja langsung ada Rp20.000 dan biaya pendukung Rp65.000. Jadi total biaya produksi atau HPP itu ada Rp159.000. Nah, jumlah produk yang dihasilkan dari bahan baku tersebut ada 84 surabi. Nah, untuk menghasilkan HPP per unitnya yaitu dengan cara Rp159.000 dibagi 84 dan menghasilkan 1.900. Nah, berapa keuntungan total omset produkmu? Nah, harga jualnya itu saya per surabinya itu harganya Rp3.000. Nah, HPP per unitnya itu ada 1.900. Keuntungan total per unitnya itu didapatkan dengan cara 3.000 dikurang 1.900 dan hasilnya 1.100. Nah, yang selanjutnya ada perkiraan biaya operasional. Nah, yang pertama itu untuk melakukan biaya promosi saya membutuhkan Rp20.000 dan yang kedua itu ada gas untuk membeli tabung gas LPG-nya itu sudah habis, saya membeli dengan biaya Rp20.000. Jadi total biaya operasional dalam sebulan itu Rp40.000. Nah, perhitungan untuk menutup biaya operasionalnya itu impas atau unit. Nah, Rp40.000 itu dari seluruh biaya operasional. Nah, yang dibagi 1.100 yang dari HPP di atas dan jumlahnya 37 surabi yang akan dijual. Nah, dengan biaya operasional sebesar Rp40.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 37 surabi untuk menutup biaya operasional. Nah, perhitungan balik modalnya itu balik modal atau unit 160.000 dibagi 1.100, hasilnya 144.000. Dengan modal 160 maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 144 surabi dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya saya akan melaporkan hasil penjualan dari surabi. Nah, yang pertama hari Jumat 13 November 2020 jumlah stok yang tersedia yaitu 45 surabi atau 9 kotak surabi. Nah, tapi yang terjual hanya 40 surabi atau 8 kotak surabi dengan varian cinta nangka. Di sini saya baru hanya membuat varian cinta nangka. Nah, jumlah pemasukannya itu Rp115.000. Keterangannya itu penjualan dilakukan setiap hari Jumat dan juga terkontak di Sleman. Nah, yang kedua itu hari Jumat juga tanggal 20 November 2020. Stok yang tersedia itu saya menambahkan menjadi 115 surabi atau 23 kotak surabi. Yang terjual itu 110 surabi atau 22 kotak surabi dengan varian kencanangka. Di sini saya juga belum menambahkan rasa variannya. Dengan pemasukan Rp300.000. Nah, yang ketiga itu hari Jumat 4 Desember 2020 dengan stok 55 surabi atau 11 kotak surabi, tapi yang terjual hanya 50 surabi atau 10 kotak surabi dengan varian kencanangka dan pemasukannya sebesar Rp135.000. Total keuntungan yang saya dapat itu dalam 3 kali penjualan Rp199.000. Di sini terkait produknya itu ada menu. Saya membuat menu seperti ini. Nah, yang kedua itu bentuk produk saya seperti ini sebelum dibungkusnya. Tapi kalau jika ada yang memesan, saya membungkusnya seperti ini. Tersedia sendok di dalamnya dan tuangnya. Lalu ditaruh di kantong plastik untuk diantar ke dalam konsumennya.
Adapun kesan saya setelah mengikuti pembelajaran kewirausahaan ini, yang pertama, ide kreatif saya terasa. Yang kedua, pembelajaran KWU ini sangat seru, terutama untuk ketiga sudah mengajarkan dengan penuh kesabaran dan bimbingan. Yang ketiga, ada beberapa hal yang baru yang saya dapatkan. Nah, pesannya semoga pembelajaran KWU ini tetap berjalan dan terus berinovasi. Kedua, walaupun mata kuliah kewirausahaan ini sudah selesai, bisnis saya tetap berjalan dan semakin maju. Terima kasih.